Pemirsa, informasi berikutnya datang dari keluarga almarhum Afif Maulana, korban tewas diduga akibat dianiaya oknum polisi, mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Keluarga meminta Polri mengatopsi ulang jenazah Afif dan menuntut pengusutan kasus secara transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan LBH Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta Polri mengatopsi ulang jenazah Afif. Rapat dengar pendapat umum pun digelar dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Keluarga menuntut agar kasus kematian Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum polisi segera diusut tuntas lantaran proses hukum selama sebulan terakhir dinilai tidak berjalan. Selain itu, pihak keluarga dan LBH Padang juga meminta dilibatkan saat proses ekshumasi. Perjuangan untuk keadilan Afif dan pengungkapan kebenaran ini masih panjang, teman-teman. Ini baru langkah step berikutnya yang akan menentukan proses keadilan itu bagi Afif Maulana dan keluarganya. Dan kami akan terlibat aktif dalam proses ekshumasi ini. Di dalam forum ini saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengupayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya. Sementara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kita minta dilakukan ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Ya, kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini. Nanti kuasa hukum juga hadir ya dari mewakili pihak keluarga di sana. Teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Adapun terkait persoalan lain, kami tetap bisa menerima masukan dari kawan-kawan, ya, lalu akan kami teruskan ke Polda seperti pengusutan perkara pokoknya ini, dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa, kan sedang berlangsung dan belum ditutup. Sebelumnya, Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh oknum polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Namun polisi mengklaim Afif meninggal karena melompat dari jembatan Kuranci setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa janggal karena tubuh Afif terdapat luka lebam hingga meminta polisi mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih dalam sudah bergabung bersama kami Indira Suryani, Direktur LBH Padang sekaligus kuasa hukum keluarga Afif Maulana. Baik, selamat siang Ibu Indira. Selamat siang, Mbak Ocha. Baik, Bu Indira, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Baik, Bu Indira, terkait dengan update-nya, bagaimana hasil pertemuan Ibu dengan keluarga Afif dan juga dengan Komisi 3 DPR RI sejauh ini seperti apa, Bu, update-nya? Iya, kami kemarin datang ke Komisi 3 untuk memberikan aspirasi bagaimana banyaknya kesulitan bagi keluarga Afif Maulana untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan untuk kasus ini. Di Komisi 3 kemudian langsung mendatangkan tim kepolisian dan menyerahkan surat persetujuan ekshumasi untuk ekshumasi Afif Maulana, dan ini cukup langkah yang luar biasa bagi kami untuk pengungkapan kebenaran atas kematian Afif Maulana. Baik, Bu Indira, terkait dengan otopsi, apakah sebelumnya sebenarnya sudah sempat dilakukan dan hasil otopsi sebelumnya seperti apa, Bu? Apa yang membuat kemudian kuasa hukum dan pihak keluarga masih ragu dengan hasil sebelumnya? Jadi jenazah Afif itu ditemukan sekitar pukul 11.55 pada tanggal 9 Juni 2024 lalu. Lalu proses otopsi itu dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024 itu sekitar pukul 3 sore, sekitar 1 jaman. Namun saat itu keluarga tidak bisa melihat proses otopsi. Dan kemudian dalam proses itu juga sampai saat ini
ini keluarga dan juga tim kuasa hukum tidak mendapatkan salinan otopsi yang dilakukan pada 10 Juni lalu itu. Dan kami juga sudah memintakan dan bahkan Kapolda Sumbar sudah pernah berjanji pada 26 Juni lalu di dalam aksi yang kami lakukan untuk akan memberikan salinan otopsi, tapi hingga saat ini belum kami terima. Nah, sebenarnya ada perbedaan pendapat yang tajam antara kami dengan kepolisian terkait kematian Afif. Kami meyakini Afif itu tidak melompat karena dilihat dari situasi tubuhnya dan remuknya tidak seperti orang yang melompat begitu. Dan kami juga sebenarnya dalam keterangan ekspos kasus 27 Juni lalu kami merasa bahwa dalam proses otopsi yang dilakukan oleh dokter yang di Bayangkara juga tidak merumitkan kami begitu, tetapi tetap saja dalam proses ini kepolisian enggan menaikkan kasus Afif itu dari penyelidikan ke penyidikan dengan alasan mereka tetap meyakini bahwa Afif melompat, padahal tidak ada saksi yang nyata-nyata melihat Afif melompat dan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya itu setelah kami berdiskusi dengan banyak pihak bukan seperti orang yang jatuh dari ketinggian 15 meter begitu. Baik, sejauh ini siapa saja Bu Indira saksi yang kemudian melihat ataupun menyatakan bahwa Afif ini bukan melompat ke sungai? Apakah hingga saat ini saksi tersebut dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya? Kami sudah menghadirkan sebenarnya 5 orang saksi, 3 saksi dewasa yang memandikan jenazah Afif Maulana. Jadi dari keterangannya dia memberikan keterangan ada bahasa Minang itu bire-bire ya. Bire itu adalah semacam luka kekerasan tumpul di tubuhnya diduga dari benda tumpul yang panjang, bisa saja manau, rotan yang besar itu atau bisa saja pentungan. Dan itu sebenarnya memberi petunjuk bagi kepolisian bahwa Afif sudah sempat bertemu dengan polisi dan ada keterangan 2 anak, satu anak melihat mengetahui bahwa Afif ada di jembatan dan dia melihat banyak orang di situ dan dia mengatakan bahwa Afif dikerumunin polisi, dan ini sebenarnya kesaksian ini juga cocok dengan keterangan saksi A sebelum dia diamankan oleh kepolisian begitu. Dan kami juga mendatangkan salah satu anak W yang kemudian juga mengatakan dia melihat Afif Maulana itu di Polsek Kuranji. Dan kami sebenarnya sempat dijanjikan salinan CCTV Polsek Kuranji pada 26 Juni lalu itu oleh Kapolda Sumbar, tetapi lagi-lagi kami tidak mendapatkan hingga saat ini. Baik, Bu Indira, terkait dengan ekshumasi yang telah disetujui ini akan kembali dilakukan begitu. Rencananya kapan Bu ekshumasi akan dilakukan dan bagaimana pihak kuasa hukum dan juga keluarga memastikan bahwa nantinya hasil dari ekshumasi terbaru ke depannya akan objektif dan juga transparan? Ya, kami masih menunggu informasi dari PDFMI. Kami berkomunikasi secara informal dan kami sangat mengharapkan PDFMI menyelenggarakan ini dan memberitahukan kami kapan jadwal pasti begitu. Saya tahu sekarang tim PDFMI sedang siap-siap dengan beberapa hal teknis di lapangan dan kami masih menunggu proses itu dan masih berkomunikasi secara intens dengan PDFMI sampai saat ini. Baik, Bu Indira juga ini baru saja datang ke Kontras, Bu. Yang disampaikan apa saja, Bu Indira? Hari ini kami ingin mengupdate ya perkembangan kasus soal Afif Maulana dan 18 orang teman-temannya, dan kami juga menginformasikan kegiatan kemarin RDPU dan kemudian apa hal-hal penting yang harus dikawal oleh publik. Satu adalah kami tetap memintakan salinan otopsi yang pertama yang terjadi di 10 Juni lalu. Kami ingin itu diberikan sebelum ekshumasi ini terjadi dan kami juga ingin mengatakan bahwa proses ekshumasi ini mesti dilakukan oleh dokter-dokter yang independen, tidak ada afiliasi dengan kepolisian, dan kami juga meminta semua pihak untuk mengawal ini semua dan ini dilakukan secara terbuka, transparan, agar kemudian bisa saling trust begitu antara keluarga dengan kepolisian. Bagaimanapun dalam 2 bulan proses ini keluarga cukup tersakiti dengan statement-statement di pemberitaan media dan proses ini jangan sampai membuat keluarga tidak percaya lagi seperti proses yang sebelumnya. Itu yang kami tekankan dan kami meminta publik tetap mengawal kasus ini dan kita semua punya PR bersama untuk memastikan kepolisian kita bebas dari tindakan penyiksaan dan kekerasan.
Baik, Bu Indira, tapi sejauh ini apakah masih ada kendala, Bu, dalam penyelidikan, proses penyidikan, ataupun apakah masih ada intimidasi-intimidasi yang didapatkan dari pihak keluarga Afif Maulana? Banyak yang tidak transparan ya, misalnya banyak hal permintaan kami itu yang awalnya sudah dijanjikan itu tidak diberikan. Misalnya salinan otopsi itu sudah sejak 26 Juni lalu dijanjikan. Lalu juga salinan CCTV begitu. Kami sangat yakin bahwa Polda Sumbar punya alat untuk kembali menemukan CCTV yang di Polsek Kuranji dan CCTV di sekitar tempat kejadian perkara begitu. Dan kami banyak hal lagi, misalnya ketika kami memintakan informasi tentang terduga yang kami hanya bisa identifikasi dari foto-foto, itu juga tidak diberikan informasinya. Jadi banyak informasi yang kami butuhkan tidak diberikan. Dan hingga saat ini sebenarnya kami masih merasa aneh kenapa kepolisian masih tidak mau menaikkan status ini ke penyidikan. Padahal sudah ada beberapa hal petunjuk juga yang kami berikan begitu. Misalnya tentu kepolisian tahu ada video di Samapta yang di take down setelah Afif Maulana ditemukan mayatnya di bawah jembatan Kuranji gitu. Jadi menurut kami sudah banyak hal yang meyakinkan kepolisian, penyidik untuk menaikkan kasus ini ke penyidikan, tetapi hingga sekarang masih belum juga dengan berbagai alasan yang menurut kami tidak relevan dalam kasus-kasus yang biasa kami tangani begitu. Baik, Bu Indira, terima kasih banyak untuk informasinya. Tentunya kami harapkan dengan ekshumasi yang akan dilakukan ini dapat kemudian dilakukan secara terbuka, hasilnya nantinya akan transparan, objektif, dan tentunya memberikan keadilan bagi keluarga almarhum Afif Maulana. Terima kasih banyak Bu Indira telah bergabung bersama kami. Salam sehat Bu Indira.